Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Aditya Saputra dari kelas 11 TKJC. Kali ini saya ingin presentasi komunikasi data. Pertama, jelaskan apa yang dimaksud OSIS layer. OSIS layer adalah mode referensi yang dikembangkan untuk menciptakan sebuah kerangka yang bersifat konseptual. OSIS layer juga memiliki 7 mode layer yang terdiri atas application, presentation, session, transport, network, data link, dan physical layer. Jelaskan apa itu application layer dan contoh standarisasinya layer tersebut. Application layer adalah lapisan yang menjadi pusat atau counter terjadinya suatu interaksi antara pengguna atau end user dengan aplikasi yang bekerja menggunakan fungsionalitas sebuah jaringan. Contoh beberapa service dan protokol yang berada pada application layer adalah HTTP, SMTP, VTP, dan lain-lain. Jelaskan apa itu presentation layer dan contoh standarisasinya layer tersebut. Lapisan yang keenam adalah presentation layer, di mana mempunyai fungsi untuk mentranslasikan format data yang akan ditransmisikan oleh aplikasi melalui jaringan ke dalam format yang dapat ditransmisikan oleh sebuah jaringan. Contoh protokol yang berada pada presentation layer adalah MIME, SSL, TLS, dan lain sebagainya. Jelaskan apa itu session layer dan contoh standarisasinya layer tersebut. Session layer merupakan lapisan yang berfungsi untuk mendefinisikan bagaimana sebuah koneksi dapat dibuat, dikelola, dan dikembangkan. Contoh protokol yang berada pada session layer adalah NVS, SMB, LTP, dan lain-lain. Jelaskan apa itu transport layer dan contoh standarisasinya layer tersebut. Transport layer mempunyai fungsi untuk memecah data menjadi paket-paket data, serta memberikan nomor urut untuk setiap paketnya, sehingga nantinya dapat disusun kembali saat sampai pada tujuan. Pada layer ini juga menentukan protokol yang akan digunakan untuk mentransmisikan data, seperti protokol TCP. Jelaskan apa itu network layer dan contoh standarisasinya layer tersebut. Tugas dari network layer adalah membuat header untuk paket yang berisi informasi IP atau Internet Protokol, baik IP pengirim atau IP tujuan data. Pada saat kondisi network layer juga melakukan proses routing melalui internet networking dengan menggunakan bantuan router dan switch pada layer ketiga. Jelaskan apa itu data link layer dan contoh standarisasinya layer tersebut. Pada data link layer merupakan tugas untuk menentukan setiap bit data dikelompokkan menjadi format yang disebut dengan frame. Pada level ini juga terjadi koreksi kesalahan, flow control, pengalamatan hardware atau perangkat keras seperti halnya pada MAC address atau media access control address. 2. Jelaskan apa itu physical layer dan contoh standarisasi layer tersebut. Dan model OSIS layer terakhir adalah yang paling utama, physical layer. Fungsinya adalah untuk mendefinisikan media transmisi jaringan sinkron bit, metode pensinyalan, serta membangun arsitektur jaringan seperti pengkabelan dan topologi jaringan. Ini yang kedua. Jelaskan apa saja semua tentang ROIP. ROIP, singkatan dari Radio Over Internet Protocol, adalah sebuah teknologi sistem radio yang menggunakan standar Voice over IP atau VoIP dan bekerja melalui perangkat lunak maupun keras. ROIP memungkinkan adanya multi komunikasi dengan banyak frekuensi serta terhubung dengan perangkat komunikasi. Cari info tentang base station. Base Transceiver Station atau disingkat BTS adalah sebuah infrastruktur telekomunikasi yang memfasilitasi komunikasi nirkabel antara peranti komunikasi dan jaringan operator. Cari informasi tentang IP Gateway. Gateway adalah perangkat di dalam komputer yang berfungsinya untuk mengoneksi sebuah jaringan komputer terhadap satu jaringan komputer lain, entah satu atau lebih, yang menggunakan protokol informasi yang tidak sama, sehingga memudahkan perangkat jaringan yang terkoneksi untuk melakukan akses internet. Cari informasi tentang IP interface. IP address adalah sebuah perangkat yang mengatur kegiatan internet dan mampu memberikan fasilitas dalam menyelesaikan sebagai tindakan internet. Misalnya IP
merupakan angka-angka yang dikelompokkan menjadi 4, yang mana setiap angka terdiri dari 1 sampai 3 digit angka. Cari informasi tentang repeater. Repeater merupakan sebuah perangkat yang dapat berfungsi untuk menerima sinyal yang di dalamnya berisikan data-data pada suatu jaringan tersebut. Jika kamu memiliki koneksi jaringan Wi-Fi di rumah ataupun di kantor namun kamu mengalami kesulitan untuk menjangkaunya, repeater merupakan salah satu solusi yang tepat yang dapat bisa kamu gunakan. Keuntungan menggunakan sistem ROIP. Keuntungan ekonomis: mengurangi biaya penyewaan saluran telepon untuk remote yang dikontrol base station dengan menggunakan standar koneksi internet yang telah dipasang di area tersebut. Beberapa konsol PC atau komputer pribadi tetap dapat dioperasikan tanpa biaya yang tinggi untuk instalasi konsol tetap. Sekian video dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.